Oke, baik. Em, jadi apa nih pencapaian yang pencapaian yang paling gitu yang pernah Mbak capai selama hidup Mbak Rizka? Boleh diceritain? Baik, pencapaian terbesar saya ingat sekali kalau saya diberikan kesempatan untuk menjadi asisten dosen ketika saya S1. Kenapa saya bilang Hmm. pencapaian terbesar? Karena bagi saya sejak saat itu saya mulai tertarik dengan dunia pendidikan, penelitian, kemudian saya sering terlibat dengan proyek dosen saya dan saya sering diminta ngajar gitu ya di prodi dan prodinya itu juga sudah ada kelas internasionalnya juga. Jadi Oke. saya merasa bahwa itu adalah pencapaian terbesar saya karena saya tidak menyangka gitu ya dari banyaknya mahasiswa dan mahasiswa bimbingan beliau, saya menjadi salah satu yang terpilih. Sehingga saya bisa anggap ini adalah langkah awal dan pencapaian yang pernah saya capai. Kemudian yang akan saya capai ke depannya juga tentunya tidak menjadi seseorang yang cepat puas, tapi juga memiliki terus belajar. Pencapaian yang ingin saya capai tentunya di program studi nanti adalah saya ingin membuat sebuah karya yang fenomenal ya, artinya saya punya sebuah buku yang bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa, bagi kolega, bagi pembaca, dan tentunya saya bisa melanjutkan studi sesuai dengan minat studi. Oke, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi nih saya sangat-sangat kagum ya sama Mbak Rizka ya, karena pengalamannya udah banyak, terus sudah sangat sesuai lah kalau menurut saya ya. Tapi kan setiap manusia itu pasti ada kelemahannya ya. Kira-kira apa sih kelemahan dari seorang Mbak Rizka ini? Oke, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Eh, Kalau berkaitan dengan kelemahan, jujur setiap orang pasti punya kelemahan tertentu. Pertama, menurut saya kelemahan saya adalah saya tuh kalau bekerja itu, saya termasuk tipe orang yang sangat perfeksionis gitu ya. Terkadang kalau pekerjaan itu harus dicapai dengan standar yang sangat tinggi menurut saya pribadi gitu ya. Jadi terkadang tuh saya sampai lupa waktu gitu ya, menghabiskan waktu cukup banyak gitu ya terhadap satu project aja gitu. Sementara banyak project lain yang harus saya kerjakan sehingga bagi saya harus menentukan prioritas dan targetnya harus jelas kapan nih pekerjaan ini harus selesai. Jadi walaupun saya sebagai pribadi yang misalnya menyukai sesuatu yang perfeksionis, tapi saya juga harus mengingat bahwa semua yang sudah saya ambil itu harus dikerjakan tepat waktu. Oke, oke. Jadi bagaimana nih tanggapan Mbak Rizka mengenai maraknya penyalahgunaan artificial intelligence bagi utamanya mahasiswa ya dalam melaksanakan tugas perkuliahan sekarang ini? Baik, tentunya hal ini perlu ada pengawasan ya, Bu Fira, dan juga perlu memberikan motivasi kepada mahasiswa tentang pentingnya juga analytical thinking gitu ya. Selain kita berbasis AI saat ini, teknologi informasi saat ini juga yang cukup pesat, mereka bisa memanfaatkan itu. Kita tidak kemudian membatasi, tapi di sisi lain saya itu melakukan juga pendekatan pembelajarannya, meminta mahasiswa untuk memecahkan masalah yang tugasnya itu dikerjakan di kelas gitu, Bu Fira, supaya tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan hanya mencari kata kunci di internet, kemudian selesai. Tapi saya juga berusaha memahami mahasiswa secara di lapangan atau di kelas, bagaimana karakter-karakter mahasiswa tentunya berbeda-beda satu sama lain. Jadi cara pencegahannya adalah memberikan motivasi dan juga menerapkan metode yang jelas, sehingga mahasiswa juga memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, tanpa juga harus mencari jawabannya di AI gitu, Mbak. Bu. Oke. Selain itu yang Mbak Rizka sebutkan tadi, sekarang kan agak susah tuh meningkatkan budaya riset pada mahasiswa. Ya. Jadi kira-kira apa nih strategi Mbak Rizka sebagai seorang dosen untuk meningkatkan budaya ini di mahasiswanya nanti Mbak Rizka? Baik, budaya riset di mahasiswa itu Bu Fira memang harus diasah sejak Mm-mm. mereka bukan hanya di semester 7 Bu Fira. Jadi kalau saya itu Oke. targetnya di semester 3, 4, 5 tuh terbiasa membuat artikel-artikel jurnal gitu ya. Terus tentunya kita mengajarkan mahasiswa bahwa
gimana sih cara memahami sebuah artikel jurnal. Jangan kita hanya meminta mereka review, tapi kita tidak memberikan strategi. Gimana sih cara melakukan review pada artikel jurnal yang cepat, yang dapat dipahami. Kemudian selain itu juga kita harus bisa menjadi dosen yang terbuka gitu kepada mahasiswa. Artinya kalau ditanya mengenai metode penelitian, itu kita harus menjelaskannya sedetail mungkin. Misalnya menggunakan kuantitatif, gimana caranya sampai mulai dari pengambilan data, teori, dan sebagainya itu juga harus dijelaskan secara detail agar mahasiswanya juga memahaminya tidak setengah-setengah. Di situ strategi saya, Mbak Fira. Jadi kita memberikan mereka sebuah situasi di mana mereka cinta begitu dengan ilmu pengetahuan, cinta dengan dunia riset, baru kita bisa mengajak mereka lebih jauh gitu, terutama dalam hal perminatan mereka dalam dunia penelitian. Oke, oke. Eh, Sebelum penutup nih, tadi pertanyaan terakhir ya. Mungkin Mbak Rizka punya pertanyaan nih buat kami dari Prodi. Baik, Bu Fira, terima kasih banyak. Jika diizinkan, saya ingin bertanya satu hal, Bu Fira. Apa sih kontribusi yang atau apa sih yang paling dicari prodi saat ini untuk setiap kandidat ASN yang sedang mendaftar, sehingga nantinya saya bisa menunjukkan performa kerja saya yang baik untuk mencapai target-target prodi tersebut. Oke, oke. Jadi seperti yang Mbak Rizka ketahui, sekarang kita masih terkendala banget nih dalam masalah jurnal ya. Jadi saya rasa eh, itu yang kami sangat butuhkan nih dosen-dosen yang bisa memberikan kontribusi seperti artikel-artikel yang bagus, yang bisa diterima di Scopus utamanya ya. Saya berharap semoga Mbak Rizka bisa diterima dan bisa menjadi orang tersebut. Semoga hasilnya memuaskan ya. Baik, terima kasih banyak Bu Fira atas kesempatan dan waktunya. Saya juga berharap bisa menjadi salah satu kandidat yang sesuai dengan kualifikasi dari prodi.